Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Selamat buat teman-teman semua yang hari ini mungkin sudah cuan, sudah profit teman-teman, dan sudah taking profit. Saya ucapkan selamat buat kalian semua, dan bagi teman-teman semua yang belum bisa taking profit, masih dalam kondisi sangkut, semoga teman-teman ya, sangkut kalian lekas kejemput teman-teman. Amin. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk market cap-nya di sini persentase ada kenaikan sebesar 5,81%, tepatnya berada di area 1,76, dan semoga saja teman-teman ya, 1 atau 2 hari ke depan market cap daripada Bitcoin bisa menyentuh di level 1,8 sampai di 2 triliunan dolar. Amin. Bitcoin dominasinya masih di range 50,9, fear and greed-nya berada di level 73 teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin sendiri saat ini berada di area 45,6 ribu teman-teman ya. Untuk harga tertingginya berada di area 45.800-an. Per video ini dibuat ya kan, dia mengalami persentase kenaikan sebesar 6,86%. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, keadaan daripada altcoin juga cukup positif, mantap jiwa gitu ya. Ijo royo royo rasa sangkut, ya itulah ya. Oke teman-teman ya, kali ini ada sedikit informasi yang cukup mencengangkan datang dari stablecoinnya cryptocurrency ya. Stablecoin cryptocurrency itu ada dua sebenarnya ya, Cardano sama SRP. Karena pergerakannya itu untuk Cardano ya seperti ini aja, Junamnya juga nggak terlalu jauh ya, Uranusnya juga nggak bisa jauh gitu teman-teman ya, sama halnya kayak SRP ya. Nah, di sini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik untuk SRP, khususnya buat para holder SRP. Langsung saja kita bahas teman-teman. Nah, di sini teman-teman, menurut The Crypto Basic, komunitas SRP menganalisa jalan SRP menuju ke $20.000. Seketika saya terkejut teman-teman ya dengan analisis ini ya teman-teman ya, menganalisis bahwasanya SRP bisa ke $20.000. Nah, pertanyaannya ya kan, apakah SRP bisa bang dengan supply yang sebegitu banyaknya? Jawabannya nggak ada yang nggak mungkin di sektor kripto, alias bisa terjadi bisa tidak. Kenapa? Gini teman-teman ya, banyak hal yang membuat potensi harga daripada SRP itu bisa melambung tinggi. Salah satunya adalah adopsi ya tentang CBDC, adopsi sistem bank sentral ya kan, itu yang menjadi poin penting di mana SRP bisa mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Yang ketiga, saat ini para cukong, para investor ya kan teman-teman ya, para investor besar yang dulu sempat masuk ke dalam SRP dan sempat menarik likuiditinya terhadap SRP teman-teman, saat ini sedang wait and see, menunggu ya kan, menunggu dengan hasil keputusan Ripple versus SEC. Nah, ketika hal tersebut dimenangkan oleh Ripple teman-teman, maka yang wait and see ini kemungkinan besar akan kembali masuk, yang dimana bisa membawa presentasi nilai lonjakan harga terhadap SRP ya. Tapi tetap disclaimer teman-teman ya, tetap disclaimer, kalian tetap harus melakukan riset lagi. Nah, dalam video YouTube baru-baru ini, anggota komunitas SRP dan tokoh media Shark Rector menyoroti teori menarik Charles Stay Grabber tentang jalan SRP menuju ke $20.000 yang memicu diskusi di dalam komunitas. Nah, Rector menegaskan hal tersebut bukanlah teori karena ia menyoroti perkataan Stay Grabber, tokoh media mengakui sifat ambisius dari prediksi $20.000. Dia mencatat bahwa teori tersebut mungkin masuk akal jika SRP naik ke nilai yang lebih tinggi, tidak harus sampai ke $20.000 teman-teman ya. Mungkin bisa ke $1.000 ya kan, $2.000 sampai di range $10.000. Nggak harus acuannya ke $20.000 ya. Dengan presentasi nilai SRP ke $1.000 kalau kita pegang saat ini loh ya,
memiliki 10 SRP berarti kita sudah memiliki 10.000 dolar ya. Kalau persentase nilai SRP bisa ke 5.000 dolar, kita memegang 10 SRP berarti berapa yang kita miliki teman-teman ya? 5 kali 10 50.000 dolar. Simpelnya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang punya SRP sedikit ya kan, jangan berkecil hati teman-teman ya. Yang penting kalian tahan aja sampai benar-benar nilai harga yang kita tentukan, dan semoga saja itu benar bisa terjadi. Amin ya. Nah, Stan Graeber, seorang desainer game di komunitas SRP, memperbarui teori ini pada 30 Desember 2023. Khususnya teori ini membahas beberapa poin penting, masing-masing menawarkan perspektif tentang perjalanan SRP menuju nilai yang lebih tinggi. Oke, terus di sini kalau kita lihat SRP dalam kelangkaan aset, Steinberg menekankan konsep kelangkaan aset yang sejalan dengan skenario penawaran lelang di mana aset yang berbatas menciptakan lonjakan nilai yang didorong oleh peminat. Nah, dia mengeksplorasi gagasan bahwa memproyeksikan harga saat ini ke dalam nilai yang belum direalisasi ditambahkan dengan sifat SRP yang deflasi berkontribusi terhadap potensi kenaikan harga yang signifikan. Oke. Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya juga gini ya, Bang, menurut sampean gitu ya kan, berapa harga tertinggi untuk SRP ya kan? Berapa harga yang bisa dicapai oleh SRP? Nah, kalau menurut pola pandang saya teman-teman ya, SRP ini akan membuat yang namanya new all time high-nya teman-teman. Saya yakin 100% nih bahwasanya SRP bakal membuat ATH-nya teman-teman ya. ATH-nya entah nanti bisa di 10 dolaran, 20 dolar. Syukur-syukur memang setelah bull run menuju halving teman-teman. Semoga saja ya news tentang CBDC, news tentang adopsi massal dari sektor perbankan ya, news dari entitas besar yang saat ini sedang wait and see untuk SRP semoga segera terungkap gitu teman-teman. Dan ketika itu terungkap tanda kutip nilai positif, maka di sini tidak menutup kemungkinan SRP bisa ke ratusan dolar gitu teman-teman ya. Nah, teori ini membahas pentingnya aset terbatas dengan menggunakan Mona Lisa sebagai analog. Nah, Steingrab menggarisbawahi terbesarnya pasokan SRP saat ini kurang dari 100 miliar dan mekanisme deflasi. Nah, ini ya teman-teman ya. Dan deflasi melalui transaksi buka besar. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, escrow final ya, finality yaitu 1 billion SRP dikeluarkan ya di Ripple, nah 100 miliar terus diliper 22. Nah, ini adalah rilis daripada aset yang terlock di escrow teman-teman ya, yang dimana setiap bulannya si SRP ini sebenarnya akan merilis sebesar 1 billion SRP. Kurang lebih yang masih di lock di escrow itu sekitar 40 miliaran lebih lah ya, entah 45 atau 40 berapa gitu, intinya di bawah 50 miliar teman-teman ya. Nah, ketika sudah dirilis dari escrow teman-teman dan dari pihak Ripple nggak ngejual semua gitu, dalam artian nggak diedarkan ke market semua, itu akan dikembalikan kembali ke wallet escrow untuk di lock kembali, dan di bulan depan merilis kembali 1 miliar ya, begitu teruslah sampai benar-benar aset yang ada di escrow ini habis teman-teman. Dan semoga saja ya, ini harapan dari saya loh ya, sekedar omong kosong saja. Harapan dari saya adalah, ini sebenarnya bukan dari saya aja, dari berbagai kalangan komunitas, harapannya aset atau token yang di lock di escrow ya, komunitas SRP itu menginginkan untuk dibakar aja gitu teman-teman ya. Jadi sekitar 45 miliar SRP di burn gitu ya. Tapi apakah Ripple mau? Ya I don't know teman-teman, dan semoga saja Ripple mau melakukan hal tersebut seiring berjalannya waktu. Semoga saja ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat teman-teman, dan salam cuan.